Ibu Kartini, engkau memang sangat berani berjuang untuk kaum putri agar sederajat dengan kaum lelaki. Ibu Kartini, namamu harus selalu mewangi, tak bisa pudar sama sekali. Meskipun kini engkau telah pergi. Puisi Kartini, karya Anissa. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Bincang Santai bareng gue Rizka dan juga ada Ibu Ega Beta di sini. Halo Ibu. Hai Rizka, halo semuanya. Nah teman-teman, spesial Hari Kartini kita akan membahas tentang perempuan di industri mais nih, karena udah ada Bu Ega. Nah jadi kita udah tahu nih Bu Ega adalah salah satu perempuan yang berperan penting di industri mais, terutama mais Universitas Trisakti. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih ya Bu, saya mau nanya-nanya nih sama Bu Ega. Oke, Ibu nih? apa kabar nih? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah saya baik nih Bu Ega. Kayaknya kita udah lama banget ya Bu ya nggak ketemu ya Bu. Lumayan ya, beberapa tahun mungkin ya, dari sebelum pandemi kayaknya Iya ya. betul banget, saya kangen nih. Kangen masa-masa dimana diajarin sama Bu Ega, ngopi bareng sama Bu Ega. Yakin kangen kan ya? Kangen di ngopi barengnya sih Bu. Bagian ngopinya Iya, ya, bagian berarti ngopi ya? bareng. Oke, boleh. Enggak. Kangen juga semuanya sama Bu Ega, saya kangen. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mau nanya nih, Ibu kan sampai ada di titik ini tuh gimana sih Bu ceritanya? Saya mau nanya nih Ibu kecilnya di mana, terus kayak pendidikan awalnya tuh bagaimana? Bisa dong diceritain sama saya dan juga sama teman-teman semua di sini. Oke, berarti ini dari awal ya, ini kecilnya ini dari awal ya? Iya. Berarti dari TK, SD dari gitu? Dari TK boleh, atau dari Ibu masih bayi kalau Ibu inget. Mungkin kalau bayi enggak ya, tapi kalau bahas dari kecil nih ya, Boleh. mungkin historinya sih ya. Kita bahas histori dulu. Itu aku kecilnya, besarnya itu di Perancis. Jadi aku merasakan berbagai budaya nih dalam proses pembelajaran dan sebagainya, karena dulu aku TK-nya di Perancis. Terus setelah itu lanjut di Bandung, karena kan memang bapak itu di Bandung. Setelah kembali ke Indonesia ya, nah barulah aku SD sampai sekarang kuliah dan bekerja itu di Jakarta. Oh, Gitu sih. oke. Jadi Prancis, Bandung, Jakarta ya, kurang lebih berbagai budaya lah. Tapi ini menarik banget nih, Bu Ega kecilnya itu di Perancis. Nah, apakah lahir juga di sana atau sengaja pas Bu Ega umur berapa tahun dibawa ke Perancis gitu? Oke, lahir di sini ya, tapi pas banget momen ketika aku berada di dunia ini. Widih. Ya. Kebetulan ada dari bapak dan ibu ada dinas ke sana, ada penugasan, jadi oke. akhirnya kami ke sana sih. Dan aku makanya merasakan kecil, mungkin kalau dulu playgroup ya sebutannya itu di sana sih, sampai TK kecil ya, TK A ya, aduh saya udah lupa deh namanya apa, itu di sana. Terus baru setelah itu saya kembali ke Indonesia, lebih spesifiknya sih di Bandung. Oh, oke. Baik. Nah, kalau dilihat dari sekarang nih ya teman-teman, kan Bu Ega ini sangat berperan nih di industri mais Universitas Trisakti. Nah, start karirnya itu bagaimana sih Bu? Apakah memang dulu memang direncanakan dari awal pendidikan itu sudah spesifik menuju ke industri mais atau bagaimana? Oke, kalau bahas spesifik sih pastinya nggak spesifik ya, karena aku itu background awalnya tuh psikologi. Gitu. Jadi memang pendidikan awal yang aku ambil itu psikologi. Terus setelah psikologi ini lulus gitu ya, terus alhamdulillah langsung dapat karir awalnya memang di bidang HR gitu, atau di HRD atau SDM. Barulah setelah lanjut pendidikan S2, magister, terus memang akhirnya masih kerja dan dapat tawaran nih gitu kan di sini. Jadi memang dulu kan psikologi itu berkaitan dengan manusia ya, gitu ya. Jadi aku juga di bidang HR, manusia, terus juga waktu di company sempat handle karena MICE ini kan event ya, event industri, meeting, annual meeting dan lain sebagainya. Jadi memang aku waktu itu dipercayakan sering banget handle hal-hal event kayak gitu sih.
Dan setelah dapat opportunity nih, kesempatan dari Trisakti, thanks to Trisakti, aku tahu bahwa ada yang namanya sebuah kuliah, sebuah program tentang MICE atau event management ini sih. Barulah masuk ke sini. Gitu sih. Oh, oke. Jadi memang tujuan awalnya tuh bukan untuk industri mais, tapi karena seiring berjalannya waktu dan juga kesempatan yang datang kepada Bu Ega, terus juga dimanfaatin gitu ya Bu ya, dan akhirnya sampailah Bu Ega di industri mais ini. Betul, betul, betul. Oke, oke, baik. Nah, di hospitality itu ya Bu ya, ini kan mais ini kan masuknya ke bidang hospitality ya Bu ya. Nah, itu kan kental banget Bu sama peran perempuan nih. Nah, lapangan pekerjaan itu kan juga banyak sekali di industri hospitality untuk perempuan. Boleh nggak sih Bu diceritain gimana sih perempuan itu berperan di industri mais? Oke. Oke, kalau kita bahas nih ya masalah hospitality ya, atau peranannya sendiri nih wanita atau perempuan ya, sebenarnya saya rasa di semua itu ya, nggak cuman di hospitality ya, tapi di semua bidang itu kan pasti ada peranannya masing-masing. Nah, mungkin kita tahu bahwa bagaimana sih gitu ya perannya wanita di industri MICE. Kita tahu kalau MICE ini kita jabarkan yang sering selalu kalau di kuliah gitu ya, Rizka pasti Iya. bilangin MICE itu adalah Meeting, Incentive, Convention, And exhibition. Nah, terkait hal itu, exhibition di sini yang kita tahu yang udah mulai jalan ya offline sekarang, Indonesian Fashion Week. Nah, itu sebenarnya yang mempelopori awalnya itu juga adalah dari para wanita-wanita hebat di baliknya gitu. Jadi peranannya ya, terus bagaimana sih hospitality dan wanita, peranan di hospitality maupun di MICE industry ini sebenarnya dari dulu ya, nggak cuman laki-laki, nggak cuman wanita atau perempuan, pastinya mereka adalah gitu ya peran-perannya, baik sebagai pelopor atau yang memberikan ide gitu, atau yang memang tadi sebagai ide pencetus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih mereka semua berperan aktif gitu ya dalam perkembangan di industri MICE ini. Oh, oke. Ya, betul, betul, betul. Tapi kalau misalkan ngomongin soal porsi dan presentasenya itu bisa dijelaskan nggak Bu? Atau gimana aspirasi untuk kedepannya? Oke, kalau bahas porsi, populasi atau data kayaknya mungkin by statistik banget ya. Cuman kalau dari aku sih bisa bilang ya, kita tahu eh, populasi aja ya di Indonesia banyakan wanita apa laki-laki sih gitu kan, simpelnya gitu ya, banyakan wanita atau laki-laki. Nah, kita tahu dari segi itu aja gitu ya, banyakkan perempuan atau laki-laki. Nah, jadi dari populasi sebenarnya sih persentasenya pasti 50-50 ya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka sama lah bagaimana sih mereka mengaspirasi. Apalagi kalau kita bahas MICE itu kan sebenarnya masuk ke area industri ekonomi kreatif gitu Betul, ya. betul. Ekonomi kreatif ya, kita tahu Mas Menteri kita gitu ya, tapi kan ada juga kan asistennya gitu ya, adalah Mbak J. Jadi memang laki-laki dan perempuan di sini menurut saya mereka porsinya secara populasi 50-50, mereka semua persentasenya equal lah gitu untuk pengembangan MICE sendiri ya di Indonesia maupun di dunia sih. Oke, baik. Tapi kan Ibu tadi bilang kalau pada dasarnya populasi di dunia atau di Indonesia gitu ya, antara perempuan dan laki-laki memang kita bilang di sini tentu banyak perempuan ya Bu ya, tapi nggak menutup kemungkinan nih yang saat ini mungkin Bu Ega bilang equal 50-50 dan kedepannya nggak menutup kemungkinan bahwa perempuan di Indonesia bisa presentasinya malah bisa lebih ditingkatkan dong sesuai dengan populasi yang ada di Indonesia gitu ya Bu ya. Oke, bisa sih, bisa banget pasti ya. Simpelnya gini ya, kayak waktu kamu kuliah, angkatan kamu banyakkan laki-laki atau perempuan gitu Iya, ya. perempuan. Di industri MICE ya, walaupun sebenarnya laki-laki sendiri juga pasti memiliki peranannya ya di bagaimana sih nanti, karena nggak mungkin lah kalau kita bahas event industri itu kan ada bagian-bagian yang memang mungkin membutuhkan tenaga dari laki-laki gitu ya, terus ada juga tenaga dari perempuan, tapi dari populasinya gitu, terus juga dari kalau mengenai kreativitas dan lain sebagainya perempuan dan laki-laki sama gitu. Tapi tadi ya, kita saat ini memang masih banyak mungkin adalah perempuan, tapi tadi ya kalau by data banget kayaknya sih mesti searching statistik ya. Ini sih yang mungkin yang kita lihat ya, tapi kalau nanti misalnya dikumpulkan semua ya mungkin equal gitu ya, 50-50, atau nanti kedepannya ya bisa lebih banyak juga gitu ya perempuan atau laki-laki ya sama gitu sih. Oke, tapi kalau ngomongin soal eh,
kesempatan nih Bu ya, antara laki-laki dan perempuan tuh di industri MICE tuh memiliki kesempatan yang sama nggak sih? Oke, kalau kita bahas kesempatan ya, eh, dari saya sih percaya bahwa semuanya itu memiliki kesempatan yang sama ya, baik laki-laki atau perempuan. Tinggal siapa sih yang mau mengambil kesempatan itu. Sama seperti yang tadi saya ceritain di awal, saya dapat opportunity nih dari Trisakti gitu ya. Saya dikasih kesempatan yang saya ambil. Akhirnya ya saya bisa gitu ya berada di sekarang gitu ya, di posisi sekarang gitu di Trisakti karena kesempatan yang saya ambil. Jadi sebenarnya kalau tadi kesempatan dan sebagainya, saran saya sih ketika memang ada gitu ya, untuk perempuan nggak usah merasa takut atau malu atau nggak pede ya, karena kalian pasti bisa gitu sih. Oke, ya baik-baik. Nah, sebagai seorang Bu Ega yang sekarang nih, tentunya pasti punya dong kayak figur untuk dijadikan panutan nih Bu. Nah, saya mau tanya nih, Ibu Ega punya panutan atau punya figur yang menurut Bu Ega tepat itu siapa sih yang menjadi panutan Ibu, terus sampai menjadi Bu Ega yang sekarang seperti ini di industri MICE tentunya? Oke, ini berarti pembahasannya spesifik di industri mais ya. Betul sekali. Oke, mungkin kalau dibahas figur di industri mais, kalau saya boleh jujur, menurut saya adalah dua senior saya, mungkin bukan senior juga ya, dua ibu saya gitu ya, yang benar-benar mensupport saya di awal ketika saya diterjunkan nih dalam yang namanya mais industry. Tadi kan seperti saya bilang awalnya saya di HRD gitu ya, dengan basic psikologi, terus masuk ke Trisakti. Bisa dibilang walaupun mungkin sering handle gitu ya event, tapi nggak sesimpel itu ya mais Betul industry sekali. gitu kan, nggak sesimpel ngadain event di kantor Iya. gitu ya, ada hal-hal lain. Jadi menurut saya figur saya adalah dua ibu hebat ya, yaitu ini di spill namanya atau Boleh kalau misalkan Bu Ega mengizinkan teman-teman semua di sini tahu gitu ya. Oke, ini tadi yang saya bilang adalah dua figur yang membantu saya banget di awal saya di Trisakti, itu adalah Ibu Gatri dan Ibu Netania. Wow, iya iya Itulah iya iya. mereka yang membantu memberikan inspirasi ya ke saya bahwa bisa loh ada ternyata industri seperti ini, dan bahwa wanita-wanita itu bisa menghandle sesuatu gitu ya sendirian gitu ya, bukan sendirian sih, lebih tepatnya mereka benar-benar bisa menghandle dari A to Z gitu sih. Oke, nah kali aja nih Bu Gatri dan Bu Neta nih lagi nonton nih sekarang. Halo Bu, salam kangen. Oke baik baik baik. Bu Ega mau nanya lagi nih, boleh nggak? Boleh, masih cukup ya Oh waktunya? masih banyak. Nanti sampai malam juga boleh ya? Boleh. Nah, Sekarang jam berapa ya? Iya, oke. Bu, saya mau nanya nih, gimana sih Ibu mengintegrasikan antara kehidupan pribadi Ibu dengan kehidupan profesional Ibu sebagai wanita karir gitu? Karena yang saya lihat nih Ibu nih kayak sangat profesional sekali gitu, menjadi dosen perempuan di MICE Trisakti ini. Oke, integrasi antara personal life sama professional life. Oke, Yes. gimana ya? Oke, sebenarnya pastinya sih nggak mudah gitu ya. Pastinya sih nggak mudah. Ada aja ya tantangannya. Bagaimana sih kita membagi waktu ya gitu ya, antara sebenarnya nggak cuman personal life-nya, kan juga ada teman, keluarga gitu, dan juga professional life ya. Mencoba untuk mengatur ya, bahwa ketika memang ada sesuatu pekerjaan gitu ya, tanggung jawab yang harus dikerjakan, yaitu tadi ingat bahwa ini adalah tanggung jawab ya, kita harus menyelesaikan gitu ya. Terus ya membaginya, kalau dari mungkin tadi ya basic dari psikologinya, saya selalu mengingat bahwa harus tetap keep ada namanya me time ya, ada namanya refreshing diri, ada masanya ya kalau kita lagi jenuh ya coba heal dulu gitu loh. Maksudnya kayak ya udah kita break aja dulu sejenak, tapi tetap ingat bahwa kita punya tanggung jawab dari segi pekerjaan. Ya kita bagi-bagi aja gitu, porsi-porsinya. Ini adalah profesional gitu, ini adalah personal life, bahwa ya jangan sampai
kita lebih mengutamakan satu dibandingkan yang lain gitu sih. Jadi coba mengatur sedemikian rupa sih. Oke, berarti seimbang ya Bu ya antara kehidupan profesional dan juga kehidupan pribadi ya. Jadi kan biar teman-teman di sini juga bisa mencontoh Bu Ega nih yang terbilang sukses gitu berkarir di industri MICE ini gitu. Gitu teman-teman. Oh ya, untuk saat ini ya Bu ya, untuk nggak cuman di industri MICE. Saat ini saya lihat banyak banget perempuan itu memimpin Bu, apalagi di berbagai bidang dan juga nggak sedikit juga yang memimpin atau menjadi founder suatu startup atau suatu company gitu ya Bu ya. Ini di berbagai bidang. Bukan berarti saya mengecilkan kaum laki-laki, bukan. Ini tapi saya melihat perkembangan zaman sekarang nih Bu, banyak banget perempuan yang memimpin. Nah, itu bagaimana Ibu melihat perkembangan peran perempuan yang akhir-akhir ini sangat semakin luar biasa gitu Bu? Yang pasti seneng ya gitu ya, seneng dalam arti ya memang wanita atau perempuan itu juga mereka tuh hebat gitu ya, kita gitu ya sebagai perempuan itu kita hebat dengan keunikannya kita masing-masing gitu ya, dan makanya sebenarnya bangga banget dan seneng banget melihat apalagi mungkin kaum muda gitu ya, yang tadi yang Rizka jelaskan atau sampaikan bahwa kaum banyak gitu ya startupnya dari perempuan, atau mungkin juga yang kita ketahui ada banyak sekali gitu ya yang mungkin sudah senior yang bergerak di bidang mungkin kosmetik, kecantikan gitu ya, itu memang dari para kaum perempuan hebat ya, ibu wanita hebat yang menurut saya ini sesuatu yang sangat membanggakan sih. Membanggakan banget gitu bahwa ya kita sebagai perempuan kita tuh bisa gitu ya. Kita ya tadi sekali lagi ya bukan mengecilkan kaum laki-laki, tapi kita juga bisa gitu ya melakukan hal yang mungkin di beberapa poin atau di beberapa bidang hal yang bisa dilakukan laki-laki ternyata juga bisa dilakukan oleh kita gitu sebagai perempuan atau sebagai wanita gitu sih. Jadi senang banget sih ngelihat adanya perkembangan yang mulai berani maju gitu. Betul. Ya karena kan kadang itu terlihatnya adalah perempuan nggak berani maju ya, mungkin yang dulu kendalanya dari sana. Nah ini sangat menyenangkan bahwa kita sudah mulai gitu ya menunjukkan keberanian untuk kita menunjukkan apa sih yang kita miliki gitu ya dari segi skill dan lainnya. Ya betul banget Bu Ega, saya setuju. Lalu kan Bu Ega termasuk seneng nih melihat adanya perkembangan perempuan yang memimpin suatu organisasi atau suatu company gitu ya. Nah, Bu Ega ini kan juga termasuk memimpin suatu organisasi ya di program studi MICE Trisakti. Nah, gimana sih cara Ibu tuh menginspirasi teman-teman perempuan lainnya ya, entah Ibu memperlihatkan atau menginspirasi senior, junior atau juga teman-teman mahasiswa MICE Trisakti nih sebagai perempuan yang berkarir di dunia MICE. Tadi ya yang saya bilang balik lagi sebenarnya kalau dibilang memimpin gitu ya, sebenarnya mungkin gak 100% memimpin ya gitu kan di sini, karena pastinya kalau menurut saya ketika saya diberikan tanggung jawab di posisi saya ini, pasti saya tetap selalu ada dukungan gitu ya, dukungan support dari yang lainnya gitu ya. Dan tadi saya bilang dukungan dan support dari senior, dari rekan kerja, dan juga sebenarnya dukungan dari mahasiswa gitu ya. Karena ketika saya berada di posisi ini gitu ya, peranan mahasiswa juga itu sangat penting ya, misalnya Rizka gitu ya, terus juga sebagai alumni masih welcome untuk datang kembali ke kampus, terus juga teman-teman di mahasiswa ya angkatan baru dan lama yang selalu tadi ya itu juga menjadi salah satu semangat gitu ya, bahwa ada nih mahasiswa yang memiliki semangat juang ya, keinginan untuk belajar di industri MICE, sehingga itu juga yang membuat saya ya tadi wah saya harus menginspirasi mereka juga gitu. Jadi sebenarnya semangat itu juga datang dari teman-teman nih gitu ya. Bisa dari teman-teman di rumah yang mungkin nge-like IG-nya MICE ya, as simple as that, atau mahasiswa, alumni yang mungkin kayak ibu apa kabar dan lain sebagainya yang sudah lama gak ketemu, atau para mahasiswa juga yang semangat gitu ya terkait dengan proses perkuliahan dan lain sebagainya. Atau juga ada alumni atau mahasiswa yang ngajakin bukber nih Bu dalam rangka bulan Ramadan ini kan nggak menutup kemungkinan dong untuk menjalin silaturahmi lewat bukber ya. Itu
jadi semangat sih, jadi bahwa posisi saya di sini itu semua pasti karena dukungan dari semua pihak, karena adanya kalian semua makanya bisa sampai di sini gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan, yang saya ingat adalah oke, kesempatan ini saya ambil karena demi untuk kebersamaan semua gitu sih. Itu sih yang menjadi salah satu semangat juang mungkin ya waktu itu ketika ditawarkan atau diberikan kesempatan untuk seperti itu. Oke, baik-baik. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang tantangan nih Bu, dari awal Ibu mulai berkarir di industri MICE gitu ya, nggak mungkin dong Ibu nggak melewati masa-masa sulit, apalagi nih ya Bu, sebagai seorang perempuan, ini kan baru berkembang pesatnya kan 4 atau 10 tahun ke belakang kan. Nah, kalau dulu kan mungkin memang lebih didominasi oleh laki-laki. Nah, gimana tuh Bu? Ibu melewati masa-masa sulit yang mungkin dulu bekerja atau mungkin belajar gitu ya, tapi didominasi oleh laki-laki nih yang memimpin gitu. Nah, punya Oke. nggak? Oke, gimana ya masa-masa sulit ini berarti dari awal banget gitu ya atau pada saat di MICE aja nih? Boleh keduanya Bu, biar kita tahu. Oke, kalau bahas masa sulit ya dari awal banget, eh, tadi ya memang yang tadi Rizka sampaikan, dipimpin gitu ya, atasan saya juga waktu itu laki-laki, pertama-tama dapet laki-laki, gimana sih ya namanya fresh graduate gitu ya, langsung terjun tiba-tiba atasannya adalah laki-laki yang ternyata sangat-sangat laki-laki gitu ya. Sangat seorang laki gitu ya, gimana ya jelasnya ya, tapi ya laki-laki yang sangat-sangat ya udah nggak usah baper gitu ya. Terus kadang-kadang mungkin karena laki-laki bagian empati perasaan-perasaan gitu ya kan, kadang-kadang fresh graduate gitu ya, baru Iya. banget lulus kerja under pressure dan kayak kenapa sih gitu, emang kenapa kerjaannya kan begitu ya, dikerjain lah segala macamnya ya. Itu memang sangat-sangat luar biasa ya, tapi itu juga yang jadi pelajaran karena setelah dapat bos laki-laki dapat lagi nih bos perempuan gitu yang ternyata sebenarnya nggak ada bedanya ya laki-laki dan perempuan bosnya, karena ketika kita kerja ya memang begitu. Harus profesional gitu ya Iya Bu ya? betul, jadi ketika kita kerja ya memang seperti itu, bahwa ya ketika kita kerja kita akan dapat tekanan, ada hal yang harus diselesaikan ya. Kalau boleh jujur, masa-masa mau nangis ya pasti ada gitu ya, nama-nama masa-masa mungkin mungkin kayak teman-teman di kuliah gitu ya, atau teman-teman yang lain pas ada tugas susah banget terus kayak nggak bisa diselesain sama sekali, Saya ini pernah nggak Bu, saya pernah Bu. ngerti gitu kan, terus tiba-tiba akhirnya kadang-kadang cuma bisa kayak mungkin akhirnya jadi nangis gitu ya, ya kalau nggak nangis mungkin cuma kayak diem. Nah, dan ternyata ya tadi itulah masa-masa sulit, yang bisa membuat bangkit adalah kita harus yakin aja, dan pastinya balik lagi dukungan gitu, ada teman-teman ya yang pastinya selalu mensupport. Dan kalau dari saya pribadi, saya ingat bahwa ya ini adalah dunia profesional, dan di otak saya cuman oke, ini ada sesuatu hambatan, tapi saya percaya apapun hambatan itu pasti dikasih ke saya karena saya bisa ngerjainnya. Luar Gitu. biasa. Jadi nggak mungkin saya dikasih pekerjaan ini kalau saya dirasa tidak bisa menyelesaikannya. Walaupun jungkir balik gitu ya, perasaannya naik turun, tapi ya pasti ketika dikasih, sebenarnya yang memberikan pekerjaan itu atau ya apapun itu tantangan hambatan, pasti diyakini bahwa ya kamu bisa gak gitu. Jadi ya saya pun ngomong oke, saya pasti bisa gitu, cuman tinggal ya diselesain aja, tinggal yang mungkin menyelesaikannya ada nangis-nangis gitu ya dan sebagainya, tapi ya saya percaya bahwa saya bisa. Jadi diselesaikanlah semua masa-masa itu, meyakini bahwa saya bisa gitu sih. Baik, baik, baik. Karena kalau misalkan Bu Ega nggak bisa melewati itu semua, nggak mungkin ada di titik seperti sekarang ini ya Bu ya. Luar biasa Bu Ega. Oke, kalau gitu apa sih Bu mindset atau prinsip yang Ibu pegang nih sampai sekarang nih untuk pekerjaan atau berkarir di industri MICE sebagai seorang perempuan? Oke, mindset atau prinsip ya dalam menjalani pekerjaan gitu ya.
seperti yang tadi ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa saya yakin gitu ya bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya gitu ya. Semua kenapa bisa ada suatu masalah, kenapa bisa ada suatu pekerjaan ya karena memang untuk diselesaikan gitu. Jadi nggak mungkin ada suatu masalah yang tidak diselesaikan. Yang mungkin ada sangkut pautnya bahwa saya dulu ikutan, maksudnya di SMA-nya IPA ya belajar bahwa ya pasti segala solusi itu ada penyelesaiannya gitu ya. Tapi kembali di psikologi juga dipelajari bahwa ya kita ada hal-hal yang harus kita ketahui ya, ada hal-hal yang mungkin nggak semuanya itu benar dan nggak semuanya salah, tapi kita bisa mengatasinya. Nah, mengatasinya ya banyak loh, ada juga caranya ya. Tadi dengan meyakini ya di prinsip saya ya bahwa saya pasti bisa gitu ya. Dan kalaupun ternyata ada yang berpikir ya ada omongan-omongan di luar sana gitu yang berkata wah ini Ega gimana sih gitu, wah kerjaannya Ega dan lain sebagainya, itu semua sudut pandangnya dari orang itu karena semua orang kan punya sudut pandangnya masing-masing gitu. Jadi buat saya sih mindset saya adalah saya tetap memperdulikan bagaimana sudut pandang orang lain, tapi saya juga yakin bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dengan kita meyakini masih dalam rulesnya yang ada, ya kita harus mengerjakan sesuai dengan yang kita miliki gitu. Jangan pernah kabur dari sebuah permasalahan sih. Oh, benar. Jadi harus menyelesaikan apa yang udah dimulai juga ya Bu ya. Baik. Nah, kalau sekarang ini nih Bu nih, banyak banget perempuan yang memilih untuk berkarir. Nah, ini sebenarnya bagus sih, tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa perempuan yang berkarir tuh dibilang ambisius gitu ya Bu ya. Ambisius atau terlalu apa namanya, kayak melupakan yang seharusnya kayak lu tuh sebagai perempuan loh gitu kan ya. Jadi jangan terlalu berkarir banget loh. Masih ada Bu yang berpikir seperti itu ya di zaman seperti ini gitu. Nah, tapi giliran laki-laki nih ya, terus mempunyai karir yang cemerlang, karir yang melesat pesat gitu ya, itu dianggap biasa aja. Oh ya udah, wajar lah dia laki-laki gitu. Kadang ada orang yang masih menganggap seperti itu. Nah, gimana sih tanggapan Bu Ega sendiri melihat banyaknya mindset masyarakat yang masih berpikir seperti itu? Oke, mungkin ini kalau saya boleh tanya dulu nih, maksudnya perempuan memang harus seperti apa sih? Nah, itu dia. Menurut saya sih perempuan dan laki-laki itu nggak ada bedanya ya Bu ya. Harus perempuan memilih berkarir ya dia boleh berkarir, dan juga kalau misalkan dia memang lebih bahagia untuk menjadi seorang ibu rumah tangga gitu, dan itu pilihan dia, ya itu silakan aja gitu. Itu menurut saya ya Bu ya, karena tidak ada yang diharuskan gitu. Oh, lo perempuan seharusnya di rumah aja gitu. Terus pekerjaan lo masak gitu. Menurut saya sih itu enggak banget ya Bu ya. Nah, itu kan tapi masih ada di sebagian masyarakat Indonesia masih berpikir seperti itu, Bu. Nah, gimana tanggapan Bu ya? Oke, nah tadi kenapa sih saya nanya, emang perempuan itu harus seperti apa sih gitu ya? Kalau saya bilang ya semua orang memang punya mungkin tadi istilahnya kodrat gitu ya, hidupnya ya perempuan apa, laki-laki apa. Tapi kalau dari yang menurut saya semuanya itu kan dalam kehidupan itu pilihan gitu ya. Dan sekali lagi kita itu perempuan, nggak usah perempuan ya, tapi kita itu kan makhluk sosial ya. Jadi kita pasti nggak hidup sendiri. Jadi yang tadi seperti Rizka bilang, ya apapun keputusannya, saya rasa keputusannya itu harus pastinya dibincangkan gitu ya. Jadi dibahas apakah akhirnya mengambil pilihan berkarir gitu ya, sukses ya, ataukah akhirnya memilih ibu rumah tangga, karena sebenarnya ibu rumah tangga itu kan juga sebuah pekerjaan ya. Betul. Gitu ya. Tidak mudah juga gitu ya, dan ibu rumah tangga yang sampai bisa mendidik anak-anaknya itu juga adalah seorang wanita sukses. Betul, Gitu. setuju, Itu juga Bu. seorang wanita sukses. Jadi pilihan apapun gitu ya, kita harus melihat kembali sih kesuksesannya itu seperti apa sih gitu ya. Iya. Kita mau menilai orang sukses itu dari apa? Dari segi dapat gajinya banyak 2 digit atau 3 digit gitu ya, atau dari kesuksesan di mana gitu. Karena menurut saya semua wanita pasti mereka punya pilihannya masing-masing gitu ya. Dan
apakah pilihannya yang tadi seperti Rizka, wanita ibu rumah tangga ataupun karir, itu pasti semuanya adalah pilihannya dia, karena semua manusia itu kan berhak memilih bagaimana sih jalan hidupnya. Iya. Itu sih yang menurut saya memang harus mungkin di highlight gitu ya. Iya. Bahwa semua orang itu berhak gitu ya untuk memilih mau menjadi apa, seperti apa, dan mungkin lebih kepada ya kita melihat nih kesuksesannya tuh dari segi apa sih gitu. Karena ibu rumah tangga itu ya yang mungkin nggak bekerja sama sekali tapi dia sukses mendidik anak-anaknya, itu adalah kesuksesannya dia. Terus wanita karir misalnya memilih saya akan bilang mungkin wanita karir yang punya keluarga memilah antara kehidupan keluarga dan kehidupan profesional, itu juga adalah kesuksesan untuk dia. Jadi menurut saya sih ini yang mindset tadi ya, bagaimana sih sudut pandang ya, mungkin beberapa masyarakat melihat wanita misalnya ya kalau hanya berpikir harusnya di rumah aja, tapi kita lihat juga gitu ya, ada wanita-wanita yang seseorang itu bisa menjadi bahagia gitu ya, bisa terlihat gitu ya. Kalau dia tidak bahagia di rumah, bukankah dia lebih baik mengembangkan sayap gitu ya? Mengembangkan sayap, tapi ingat semuanya ya tetap kalau sudah berkeluarga gitu ya, pasti harus memilah bagaimana sih antara family gitu ya, personal life dan juga mungkin professional life gitu. Jadi menurut saya sih tapi menghilangkan sudut pandang itu sih nggak mungkin, hanya tinggal dari kitanya nih menunjukkan misalnya kita adalah termaksud ya wanita yang memilih karir gitu ya. Suksesnya ya itu tadi kan kita sukses dengan kekuatan kita, dan pastinya saya rasa support ya. Betul. Pasti support juga dari keluarga atau dari suaminya ya, pasti. Karena nggak mungkin dia bisa sukses tanpa ada support. Sama seperti saya rasa laki-laki juga sukses karena kan disupport juga gitu. Jadi sebenarnya tinggal tadi itu sudut pandang yang mungkin pelan-pelan harus dilihat kembali nih gitu. Karena kesuksesannya seperti apa, dan pasti semua kesuksesan itu ada support dan ada komunikasi di baliknya sih. Betul, saya setuju banget nih sama perkataan Bu Ega yang tadi ya, yang wanita tuh bisa sukses juga sebagai ibu rumah tangga ya kalau dia bisa benar-benar sukses mendidik anaknya gitu. Dan Bu Ega bisa sampai seperti ini juga ya dari seorang ibu yang pastinya sukses mendidik Bu Ega, juga dari keluarga yang mensupport pastinya gitu ya. Nah itu saya suka, saya setuju, saya sepakat. Kasih sarannya buat keluarga ya. Sarangnya mama papa. Bu Ega nggak mau. Sarangnya mama papa, teman-teman, semua support system lah pokoknya. Semua support system. Oke, baik. Nih kita lanjut lagi ya Bu ya. Nah tadi kan udah ngomongin soal keluarga, udah ngomongin soal mindset, terus juga saya mau nanyain soal target nih Bu. Tujuan Bu Ega atau target Bu Ega dalam berkarir tuh apa sih? Oke. Gimana ya? Kalau ditanyain target, honestly, kalau boleh jujur, ketika saya dapat kesempatan di Trisakti gitu kan, dosen gitu ya, sebenarnya target saya adalah sebagai, kalau dibilang karir saya, target saya tuh dosen gitu. Saya juga nggak terlalu kayak pengen, alhamdulillah ya dikasih kepercayaan gitu ya sekarang, turut membantu dalam memimpin gitu ya, sebuah program studi gitu. Itu alhamdulillah ya, walaupun sebenarnya ini nggak masuk dalam list target saya sebenarnya ya. Karena honestly ketika dipilih jadi dosen, dan waktu pingin jadi dosen karena saya ngelihat pas saya kerja tadi ya, balik lagi di bidang HR, saya juga handle kayak di bagian training dan rekrutmen. Rasanya tuh ketika saya meng-hire, ya bukan saya ya, cuma maksudnya saya interview kan, terus tes segala macem gitu ya, terus akhirnya karyawannya masuk gitu ya, keterima kerja, dan si karyawannya ini sukses. Misalnya mereka kayak dapat promosi yang awalnya mungkin fresh graduate itu 1 tahun ke depan tiba-tiba dia dapat promosi dan dia berkembang ya sebagai karyawan, itu yang membuat saya senang. Akhirnya sebenarnya itu salah satu reason juga atau alasan kenapa sih saya mau jadi dosen, karena saya senang melihat jika orang yang saya dampingin ini akhirnya sukses.
gitu. Jadi kalau dibilang tujuan saya mungkin sebenarnya saya pengen lihat orang-orang itu sukses ya. Mungkin itu ya. Mungkin ya gitu sih. Jadi kayak sekarang Rizka gitu ya, udah jadi di sosial Media spesialis gitu kan. Itu seneng gitu, saya seneng wow gitu kan. Terus kayak ada yang mungkin yang lain gitu ya, ada Nina atau yang lain ya, terus ada Rahma, Fajri ya, terus juga ada Rastri, terus ada juga mahasiswa-mahasiswa saya yang dulu saya bimbing gitu ya di D3, terus tiba-tiba dia lanjut S1 dan sekarang lagi ngambil S2. Itu tuh rasanya kayak wow gitu. Nano-nano gitu ya. Iya, kayak seneng banget bahwa ternyata saya bisa turut berperan gitu ya dalam achievement mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyain target saya, mungkin sebenarnya target saya makin banyak gitu yang kayak gitu sih, makin banyak mahasiswa atau orang di sekeliling saya yang akhirnya berkembang, entah berkembangnya mungkin secara akademik ataupun yang lainnya sih. Tadi punya karir yang bagus atau mungkin akhirnya memilih sesuatu dalam hidupnya atau lebih percaya diri dalam hidupnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak ada spesifik saya mau jadi, kalau dulu kan anak kecil saya mau jadi presiden gitu ya, atau saya mau jadi dokter, kayak udah enggak ya kalau sekarang. Ya saya nggak ada target saya mau memimpin, saya hanya mau mungkin membimbing ya lebih tepatnya. Membimbing. Nah ini ada kaitannya dengan pembahasan kita yang tadi ya Bu ya. Jadi kan tadi kita membahas bahwa ibu rumah tangga juga bisa dikatakan sukses kalau misalkan dia benar-benar mendidik anaknya gitu ya, sampai sukses. Nah ini relate banget nih sama Bu Ega tadi ya. Bu Ega juga termasuk ibu ya, ibu-ibunya mahasiswa MAIS, mahasiswa MAIS Trisakti ya, karena beliau sukses mendidik saya, mendidik teman-teman, mendidik senang. Nina, mendidik Rahma gitu ya, semuanya sampai menjadi lulus dan mendapatkan pekerjaan. Nah itu juga termasuk ibu dosen yang sukses. Terima kasih. Dan tapi itu suatu yang membahagiakan sih pastinya ya, ngelihat sukses gitu ya. Makanya mungkin kalau saya tiba-tiba nanya udah kerja belum atau apa, itu sebenarnya kayak wah ini gimana ya perkembangannya gitu sih, lebih kepada itu, bukan mau kepo ya gitu sih. Perkembangan dan ketika akhirnya wow sukses apapun ya di bidangnya ya, itu sebenarnya suatu kebanggaan. Tapi saya rasa, saya yakin semua dosen gitu ya, mungkin yang Rizka kenal ya, Buga, Tribuneta dan lain sebagainya, itu juga pasti senang wow gitu ya, udah kerja di sini atau bahkan misalnya berumah tangga gitu ya, itu juga sebenarnya kebahagiaan juga gitu ya, karena kan kalian berkembang ya tadi, melangkah ya ke dalam dunia yang lain. Iya betul. Jadi, dunia lain yang mana nih Bu? Yang goib atau yang bukan gitu ya? Dunia keluarga ya. Mencoba membangun itu kan suatu keputusan ya, dari yang mungkin anak-anak bocah gitu ya. Kalau saya sebutnya bocah, yang anak kecil yang baru lulus dari seragam putih abu-abu, terus tiba-tiba dapat banyak bukan surat ya, undangan. Nah itu juga sebenarnya suatu tadi ya achievement juga, berani melangkah aja. Yang dulunya kalau disuruh revisi tugas sama dosen langsung ngambek gitu ya Bu ya. Nah sekarang direvisi sama manajer, gimana tuh rasanya gitu ya Bu ya? Betul. Nah itu semua sih, jadi yang dulu pas eventnya batal nangis. Aduh gitu ya, gimana ngadepin beneran event asli. Iya betul. Itu Pak masih praktek gitu ya, masih dibimbing, dan sekarang sudah menghadapi the real event. Dan kalau misalkan salah ya bukan disuruh revisi lagi, tapi udah begitu deh pokoknya, udah ke tahap yang lebih atas lagi ya Bu ya. Baik. Nah kalau misalkan menurut Bu Ega nih ya Bu, nah tadi kan kita ngomongin soal dosen, ngomongin soal mendidik mahasiswa. Nah kalau di Universitas Trisakti sendiri nih ya Bu, antara laki-laki dan perempuan, nah ini kita masih ada berkaitannya dengan peran perempuan ya Bu ya, gimana presentasenya, apakah sebanding atau masih ada dominan laki-laki atau dominan perempuan gitu menurut Bu Ega? Oke, dosen ya di Trisakti ya spesifik. Betul. Nah ini kalau bahas Trisakti, sebenarnya kan Trisakti itu besar ya, gak cuman Prodi MAIS gitu ya, atau gak cuman kebetulan kan Prodi MAIS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, tidak hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu yang cukup luas, dan mungkin saya juga tidak mengenal seluruh dosennya itu ya, banyak sekali gitu ya dosen di Trisakti.
Jadi kalau saya mungkin membahas keseluruhan Trisakti, saya nggak bisa bilang secara spesifik ya, banyakkan laki-laki atau perempuan gitu ya. Apalagi di Trisakti ini kan ada gedung-gedungnya ya. Saya mungkin nggak main gitu ya kalau ke Fakultas Teknik. Nah, tapi ya kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, mungkin kita bisa lihat lebih banyak perempuan. Moga-moga ini nggak salah ya saya. Iya. Ya gitu, misalnya mungkin ya di Fakultas Ekonomi Bisnis, tapi kalau misalnya kita main ke Fakultas Teknik ya mungkin ternyata bisa saja lebih banyak laki-laki gitu ya. Jadi kalau ditanya, saya rasa di Trisakti harus didata mungkin ya lebih jelasnya ya berapa banyak ya. Tapi kalau ditanya saat ini wanita di Trisakti, saya lihat sudah mulai banyak sekali yang perkembangan yang memimpin ya di unit-unit yang ada di Trisakti gitu ya. Dan juga mungkin dari wakil rektor kita juga ya, ada ibu ya wanita, terus juga di bidang-bidang lain juga dipimpin oleh wanita. Cuman kalau secara spesifik kayaknya saya juga kurang nggak bisa spill dengan jelas ya untuk persentasenya. Iya, karena alasannya karena Trisakti itu luas dan kampusnya di mana-mana ya Bu ya. Betul sekali. Jadi pasti banyak banget sih dosennya, mau laki-laki atau perempuan, yang sangat luar biasa pastinya. Iya, iya, ya. Nah, ini mau nanya lagi nih Bu. Nah, ini masih berkaitan sama pendidikan, terus juga sama dosen dan juga soal perempuan yang berhasil mendidik suatu mendidik anak atau mendidik mahasiswa ya Bu ya. Nah, harapan Ibu nih di Universitas Trisakti sendiri, apakah menginginkan dosen yang perempuan atau laki-laki itu lebih banyak presentasenya atau gimana nih Bu? Karena sewaktu saya SD atau SMP gitu ya Bu ya, saya merasakan bahwa kok guru kebanyakan perempuan ya gitu. Nah, tapi setelah saya masuk ke universitas ternyata wah, laki-laki, saya merasa laki-laki lebih banyak gitu Bu. Nah, apalagi di universitas itu kan seharusnya lebih lebih dekat gitu ya Mbak, dalam mendidik gitu Bu. Nah, gimana menurut Ibu, apakah Ibu juga ingin sosok perempuan itu mendidik lebih dominan gitu Bu di tingkat pendidikan yang tergolong tersier gitu. Kalau tingkat universitas ya. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya mulai cukup berat ya. Padahal kayaknya udah mau ending ya sih, tapi kayaknya rasanya makin berat ya. Makin berat ya, makin ada tantangannya ya. Ada tantangan ya untuk meresponnya ya. Cuman kalau dibilang mendidik ya, sebenarnya saya rasa mendidik itu mungkin kita nggak bisa klasifikasikan dengan gender ya, wanita atau laki-laki kalau menurut saya ya, untuk mendidik. Karena siapapun yang memang jiwanya mendidik gitu ya, saya rasa mau laki-laki atau perempuan mereka bisa gitu ya mendidik. Jadi dosennya mau laki-laki atau perempuan gitu ya, saya rasa bisa. Karena pada intinya ketika kita membahas mendidik gitu ya, di sini yang harus diperhatikan adalah keinginan dari orang tersebut gitu ya. Apakah dia memang ingin mendidik, ingin menyampaikan informasi, ingin membimbing atau tidak. Karena kalau di level universitas ya, tingkat pendidikan ini kita bukan lagi mengajarkan sebenarnya ya. Jadi ya beda ya, kalau SD kita mengajarkan membaca, mengajarkan mengenal huruf, angka gitu. Benar-benar pengajaran. Nah, kalau di universitas sebenarnya tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini berada di jalan yang tepat gitu ya. Langkah di jalan yang benar gitu. maksudnya langkahnya tuh tepat karena ketika itu adalah satu tahapan terakhir sebelum mereka benar-benar terjun dalam, kita bisa bilang, kedewasaan. Iya gitu betul, ya. karena nggak mudah juga ya Bu ya, apalagi di kota metropolitan seperti Jakarta Jakarta ya. ini kan banyak kasus-kasus seperti ya seks bebas atau juga narkotika gitu, dan nggak mudah bagi seorang guru atau dosen gitu ya mendidik anak-anak muda yang tinggal di metropolitan dengan banyaknya godaan-godaan seperti itu ya Bu ya. Karena jiwanya mungkin sudah bebas, jiwanya sudah bukan jiwa yang menurut gitu ya. Mungkin karena mereka memang disinilah masa-masa jangan sampai salah langkah gitu ya. Dalam arti ya inilah masa-masa di mana nanti
benar-benar satu tahap sebelum mereka terjun benar-benar dilepas sendiri gitu ya. Karena ketika nanti sudah kerja, ya mungkin yang seperti Rizka rasakan, udah nggak bisa lagi ketika kerjaannya salah, nggak bisa revisi kan, Iya, gitu betul ya, banget. salah gitu ya. Makanya di tahapan inilah gitu ya, mendidik ya bagaimana dari perkembangannya, dari lembaga, dosen, semua itu peranannya memastikan bahwa ini loh jalannya gitu ya. Nanti walaupun keputusannya pastinya tetap di mahasiswa ya, jalannya seperti apa. Nah itu tadi ya, makanya sama ya, mendidik anak-anak gitu ya. Makanya kesuksesan wanita ketika berhasil gitu ya mendidik anaknya juga, itu adalah suatu achievement yang luar biasa. Luar biasa sekali untuk seluruh wanita di Indonesia. Nah, Bu, tadi kan kita udah ngomongin soal gimana perbedaan mendidik dari level SD, SMP gitu ya, terus juga sampai ke tingkat pendidikan yang tersier ini universitas ya Bu ya. Nah, apalagi sekarang ini zamannya milenial. Zamannya milenial, Gen Z gitu ya Bu ya, asik. Nah, itu gimana Bu? Ada nggak sih perbedaan antara beberapa tahun yang lalu sama tahun-tahun akhir-akhir tahun ini gitu? Apakah mahasiswanya cenderung lebih apaan sih Bu Ega gitu, kayak lebih nggak nurut gitu? Aduh deh. Gimana ya? Kayak perbedaan zaman itu pasti ya, dan sebenarnya sih cukup signifikan ya. Sebenarnya cukup signifikan sih, cuman ya kita nggak usah perbedaan generasi deh, perbedaan mengajar atau pandemi sama setelah pandemi ya, before pandemi sama pandemi and after pandemi aja tuh udah beda banget gitu ya. Dan ya itu bukan, padahal mungkin generasinya sama ya, misalnya sama-sama ya sekarang masih milenial Z, terus sebenarnya masih sama, tapi yang mungkin sebelum pandemi sama setelah pandemi ternyata berubah gitu ya. Tapi ya tadi karena sosial ya, mentalitas gitu ya dari mereka yang tiba-tiba terkungkung ya. Kan kita tahu ya, namanya mahasiswa tuh sukanya mengkreasikan diri ya, mungkin di masa pandemi. Dan pastinya signifikan, simpelnya aja, saya juga kan generasinya, saya tuh masuk milenial ya soalnya. Oke. Beneran tapi Iya beneran. tapi ini beneran. Ini beneran kok. Nggak mengaku-ngaku kan Bu? Nggak mengaku-ngaku. Enggak. Secara data Saya tuh percaya. Masuknya sebenarnya milenial. Tapi milenial ujung gitu ya. Jadi udah mau Gitu. tapi untungnya Bu Ega masih masuk gitu ya. Masih masuk gitu. ya. Kalau data tuh masih masuk. Cuman ujung. Nah, milenial yang ujung saya gitu, sama yang milenial yang ya mau ke generasi Z gitu, beda banget gitu ya. Ya mungkin banyak banget yang sering, aduh anak zaman sekarang mah ya. Aduh mahasiswa sekarang gitu ya, kerjaannya dikasih kerjaan dikit baper ya. Ngeluh gitu ya Bu ya. Ngeluh, dikasih tugas banyak dikit bawaannya tiba-tiba kayak langsung aku mau healing gitu ya. Apalagi pusing, aku stres gitu, atau aku kena mental ya kan, bahasa sekarang kena mental. Nah, kalau dulu mungkin kita nggak bisa sebut kena mental karena mental kita udah kena duluan. Enggak. Cuman kayak agak curhat ya Bu Ega. Tapi ya dulu mungkin beda ya, dulu kita nggak punya koneksi internet. Iya, makanya betul. tapi beneran ya, zaman awal saya nggak punya koneksi internet, yang punya laptop canggih kayak sekarang mah dulu siapa ya, mungkin yang orang kaya banget kali ya gitu. Nah sekarang kan kayaknya siapapun tuh bisa punya gitu ya, dan itu yang akhirnya membuat tadi ada perbedaan. Dan sebenarnya tantangan buat kita sebagai pendidik juga gitu ya, tantangan saya sebagai pendidik, tantangan saya juga mungkin bukan saya, mungkin para ibu-ibu ya di luar sana yang harus mendidik anak-anaknya di zaman sekarang gitu ya, yang mungkin beda, mereka dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Cuman ya perbedaan itu pasti ada, tinggal kita beradaptasi dan menyesuaikannya sih. Betul banget, apalagi zaman sekarang kan udah canggih, terus kecepatan internet juga udah luar biasa banget. Seharusnya kalau ada tugas atau ada suatu yang mungkin bisa dibilang untuk perkembangan karakter gitu, seharusnya lebih mudah dijalankan ya Bu ya. Tapi satu hal lain, apa tuh? karena mudahnya akses itu kan jadinya tadi
terlalu menggampangkan gitu ya. Iya, Ya betul. makanya sih semuanya plus minus lah, itulah segala hal. Iya. Tantangan-tantangan kehidupan kali ya. Mungkin Bu, mungkin. Mungkin. Oke, nah kita tadi udah banyak nih pembahasan ya, dari mulai peran wanita di industri MICE, terus juga bagaimana Bu Ega memiliki tantangan ya sampai ada di titik karir seperti ini, terus juga bagaimana tenaga pendidik di universitas gitu ya. Nah, saya mau nanya nih sama Bu Ega. Bukan nanya sih, saya mau minta Bu Ega untuk menyampaikan pesan-pesan untuk seluruh wanita di Indonesia ya. Oke, pesan-pesan ya untuk seluruh wanita di Indonesia. Eh, Sebenarnya kalau untuk saya ya, buat seluruh wanita yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia, satu sih yang ingin saya sampaikan, bahwa kalian semua itu unik. Kalian semua itu unik, semua itu cantik dengan keunikannya masing-masing. Ya, cantik di sini adalah kalian bisa menjadi bunga jenis apapun. Ya, kalian cantik seindah bunga, dan bunga apapun itu dia tetap adalah sesuatu yang indah. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa bahwa saya kurang, saya tuh wanita, atau misalnya saya nggak bisa melakukannya, karena kalian itu pasti nantinya akan menjadi bunga-bunga yang bermekaran, karena bunga dimanapun itu pasti akan bermekaran. Gitu sih buat saya. Luar biasa sekali pesan dari Bu Ega Beta. Nah Bu, nggak terasa nih kita sudah sampai di ujung acara. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ega yang sudah mau hadir dan meluangkan waktu serta berbagi pengalaman, berbagi ilmu, juga berbagi pesan kepada seluruh wanita di Indonesia gitu ya. Terima kasih Bu Ega atas waktunya. Sama-sama. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh wanita di Indonesia. Kalian luar biasa, asik. Ini bukan Ariel Noah yang ngomongin saya. Luar biasa, dan pastinya tetap percaya bahwa kalian bisa apapun itu ya. Asik, oke. Terima kasih Bu Ega. Sama-sama. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menyimak bincang santai ya pada episode spesial Kartini. Nah, saya Rizka Septia pamit undur diri, dan juga Saya dengan Ega. nah, bye-bye. Sampai jumpa di bincang santai berikutnya.